Halo, ketemu lagi sama Patrick Seniora. Dan malam hari ini, karena memang pas kebetulan tappingnya malam gitu ya, ada sebuah obrolan yang mungkin bisa jadi bahan kita berpikir atau tiba-tiba flashback begitu. Pernah gak sih ada ungkapan yang mungkin buat kita ngerasa yes, it is, ini benar banget. Sebuah ungkapan yang sebagian orang tahu atau sebagian orang mungkin masih meraba sampai akhirnya betul paham ungkapan itu benar. Adalah ungkapan it's over when it's over. Ini berakhir saat ini memang benar-benar berakhir. Yang artinya dalam sebuah cerita, ketika ini belum sampai di titik terakhir, maka itu pun akan terus berlanjut. Bahkan ada yang bilang, saat kita menjalani sebuah cerita dan itu belum berakhir atau bahkan mungkin menggantung, maka itu pun belum akan pernah ketemu di mana ujung dari cerita tersebut. Ada sebuah cerita yang dikirimkan melalui WhatsApp pribadi. Cerita yang kemudian diangkat untuk episode Live Project hari ini, untuk Live of You. Sebuah cerita yang diangkat dari seseorang yang ingin dimention dengan sebutan pencari labuan. Cerita dari seorang pria yang mengungkapkan mungkinkah salah labuan dan mungkin bagian dari takdir. Akulah si pencari labuan yang pernah mengalami masa di mana perasaan dari zaman kuliah berlanjut hingga saat ini, yang dirasa susah untuk bicara move on. Jangankan untuk merasakan move on, mungkin kata-kata move on yang selama ini dirasakan sudah, nyatanya memang jauh dari realita. Bukan move on karena personnya, tapi cara kita saling menyayangi tanpa mengungkapkan. Sampai akhirnya pada saat ketika wanita ingin menikah dengan orang lain, pilihan keluarganya, dia pun meminta izin kepada aku, sekaligus mengungkapkan segala isi yang dia rasakan. Berawal dari momen setelah sekian tahun tidak pernah berkomunikasi, kemudian masuklah WhatsApp yang aku terima ketika aku sedang bekerja. Hai, kamu gimana kabar? Aku semalam mimpiin kamu. Boleh telepon gak? Begitu WhatsApp yang aku terima dari wanita itu. Aku mengiyakan. Pikiranku positive thinking saat itu. Mungkin aku mau diajak untuk jadi panitia di pesta pernikahannya. Kenapa? Kamu mau ngajakin aku jadi panitia wedding kamu? Aku langsung nyeletuk seperti itu. Ternyata dia langsung bilang, aku mau nikah. Dan kamu tahu, aku cuma mau ngomong kalau aku sayang kamu. Begitulah kalimat yang muncul dari wanita itu.
flashback aku dan dia, atau mungkin aku atau dia di zaman ganti dan ganti gebetan. Saat itu ada masa di mana aku dan dia saling bicara, saling cerita siapa yang sedang dekat dengan dia, siapa yang dekat dengan aku. Di tengah obrolan, aku dan dia banyak cerita. Dan ada rasa kesal satu sama lain karena kenapa baru sekarang kita bisa ngomong seperti ini? Aku dan dia, sesaat sebelum akad tiba, dia meminta izin padaku untuk meminta doa restu. Kemudian datang momen saat setelah akad berlangsung, aku cuma bisa melihat update-annya di media sosial, Instastory, feeds, lewat teman-temannya, yang juga adalah temanku sendiri. Aku dan dia punya circle yang sama, sehingga wajar ketika aku buka postingan dari teman-temanku, aku pun melihatnya. Waktu berlalu, aku mencoba ikhlas. Tapi di beberapa minggu setelah dia menikah, dia kembali mencoba menghubungi aku. Dan ya, terlibatlah obrolan antara aku dan dia. Aku tahu ini dosa, tapi aku ingin melakukannya karena aku tahu apa yang aku inginkan sebenarnya adalah dia yang jadi pendampingku saat itu. Di luar sepengetahuan suaminya, beberapa kali aku dan dia berkomunikasi. Dan sampai kurang lebih beberapa bulan, dia belum hamil. Aku tersadar, mungkin sedikit banyak aku berpengaruh. Akhirnya aku dengan berat hati menyampaikan ke dia. Aku gak bisa kalau gini terus. Kasihan kamu, kasihan suami kamu. Sudah ada imam buat kamu. Mungkin ini jalan yang Allah rencanakan untuk aku dan dia. Dan sampai saat ini, ketika orang tuaku pergi ibadah umroh sekalipun, dia menyiapkan keperluan detail di luar sepengetahuan suaminya. Aku sendiri gak berdaya. Dia yang memaksa ketika ingin membantu persiapan orang tuaku untuk umroh. Aku membiarkannya. Dan bahkan sampai detik ini, aku tahu dia tidak bahagia dengan kehidupannya. Ya, dengan di sisi lain, suaminya yang keras dan gampang ngomong kasar. Aku gak tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Atau kemana arah tujuan cerita ini. Karena kadang, sampai detik ini, dia masih mencoba mengontakku, atau kadang hanya memberikanku kode curhatan dia tentang keadaannya yang sedang tidak baik di story Instagramnya. Story Instagram di mana hanya close friend, dan aku termasuk dalam close friend tersebut. Kadang aku diam,
Kadang aku juga membalasnya, tapi aku hapus. Aku gak tahu gimana rencana dan takdir Tuhan ke depannya. Tapi seenggaknya, aku tahu ada orang baik yang sayang banget sama aku. Dan aku pun juga sayang sama dia. Itulah cerita yang aku angkat hari ini dari seseorang yang disebut dengan si pencari labuan. Menariknya adalah sebuah fakta. Ada fakta, entah ini adalah fakta untuk umum atau bahkan sebuah fakta yang sudah setiap orang tahu di dunia ini. Bahkan saat orang menikah pun akan selalu ada satu sosok, satu rasa, satu cinta yang akan disimpan sampai akhir hayat, meskipun kita sudah menikah dengan orang lain. Sekian cerita dari si pencari labuan untuk Live of You, Live Project by Patrick Seniora.